Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen manajemen biaya kami. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok Bunga Lavender yang beranggotakan saya sendiri, Gina Kalisa, dan teman-teman saya yang bernama Fani Salsabila, Nabila Saskia, Septia Armima, dan Andina Paramita. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas manajemen biaya kami yang berjudul penentuan biaya selama siklus hidup atau life cycle costing. Nah, di presentasi kali ini kami akan menjelaskan 7 materi yang bersangkutan dengan siklus hidup. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertiannya, jenisnya dan konsepnya, manfaat, metode analisis, manajemen biaya selama siklus hidup, manajemen biaya selama siklus penjualan, tahap-tahap siklus hidup penjualan, dan yang terakhir adalah contoh soal. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu pengertian dari siklus hidup atau life cycle costing. Pengertian dari life cycle costing. Sebelum kita menuju ke life cycle costing, ada baiknya kita lebih paham dulu ke produk life cycle. Apa sih yang dimaksud dengan life product cycle ini? Life product cycle ini atau dikenal dengan product life cycle management atau PLM didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengelola seluruh daur hidup produk, mulai dari konsep, tahap desain, produksi, servis, hingga suatu produk tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan definisi lain menurut Mulyadi, daur hidup produk atau produk life cycle adalah waktu di mana suatu produk mampu memenuhi kebutuhan konsumen sejak lahir sampai diputuskannya produk itu berhenti digunakan. Lamanya daur hidup produk ini akan berbeda-beda pada tiap produk manufaktur atau jasa. Dalam arah perkembangan akuntansi manajemen yang lebih modern atau yang lebih zaman sekarang, serta kemajuan teknologi yang semakin meningkat setiap tahunnya, life cycle costing dianggap sebagai sebuah konsep yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya dalam suatu produk. Kenapa seperti itu? Karena life cycle costing merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam rangka perhitungan biaya yang lebih akurat dan lebih mendukung dalam pengambilan keputusan, serta dapat diaplikasikan lebih baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Pengertian life cycle costing itu sendiri adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan, perencanaan, desain, pengujian, biaya produksi, atau aktivitas pengubahan sumber daya menjadi produk jadi, dan biaya dukungan logistik lainnya seperti iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Apakah kalian tahu sebesar apa biaya ini digunakan dalam suatu produk?
sebesar lebih dari 80% biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Jadi, produk life cycle costing adalah sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau seluruh biaya produk selama daur hidup produk tersebut berjalan. Perkembangan dalam tiap daur hidup produk mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap biaya yang terjadi. Siklus hidup produk atau product life cycle harus diperhatikan menjadi dua aspek. Yang pertama, biaya selama siklus hidup produk atau cost life cycle. Dan yang kedua adalah penjualan selama siklus hidup produk atau sales life cycle. Siklus hidup meliputi semua tahapan, mulai dari perencanaan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Life cycle costing atau biasa disebut dengan LCC merupakan biaya siklus hidup yang menunjukkan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan memonitor biaya produk selama berjalannya siklus hidup tersebut. Life cycle costing memberikan perspektif jangka panjang karena mempertimbangkan semua biaya selama umur produk atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Salsabila. Di sini saya sebagai pemateri. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, jenis dari biaya siklus hidup. Yang kedua itu pengelompokan elemen biaya pada biaya siklus hidup. Yang ketiga itu komponen biaya siklus hidup. Yang keempat itu konsep biaya siklus hidup. Dan yang terakhir itu adalah manfaat dari biaya siklus hidup. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis biaya pada biaya siklus hidup. Adapun dua jenis biaya pada biaya siklus hidup, yang pertama itu ada biaya agensi atau agency cost, dan yang kedua ada biaya pengguna atau user cost. Beberapa jenis biaya yang digunakan dalam melakukan analisis biaya siklus hidup untuk menentukan alternatif pemeliharaan dan rehabilitasi, yaitu yang pertama initial cost of the alternative atau biaya tahun pertama. Initial cost adalah nilai sekarang dari biaya alternatif dan mengabaikan segala biaya mendatang. Yang kedua itu present value of the alternative. Dalam analisis ekonomi, pengaruh bunga dan tingkat inflasi biasanya diperhitungkan. Tingkat inflasi digunakan untuk menyesuaikan biaya masa depan pada alternatif pemeliharaan dan perbaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan elemen pada biaya siklus hidup. Adapun pengelompokan elemen biaya di dalam biaya siklus hidup dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu non-recurring cost, yang kedua manufacturing cost, yang ketiga logistic cost, dan yang keempat customer post-purchase cost.
Yang pertama, non-recurring cost meliputi biaya planning, designing, dan testing yang terjadi pada tahap pengembangan suatu produk. Yang kedua, manufacturing cost meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses pembuatan produk. Yang ketiga itu logistik cost yang meliputi biaya advertensi, biaya distribusi yang terjadi selama proses pembuatan produk. Sedangkan yang terakhir itu customer post purchase cost meliputi biaya purna jual, garansi dan maintenance atau perawatan yang terjadi setelah produk ada di konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari biaya siklus hidup. Macam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya hulu. Ini terdiri dari desain dan pengembangan. Desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua itu biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga itu biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, pengangkutan, contoh promosi, advertensi, dan pelayanan, serta garansi keluhan, pelayanan pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas konsep yang terdapat pada biaya siklus hidup. Adapun beberapa konsep yang terdapat pada biaya siklus hidup. Yang pertama itu biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya yang termasuk di dalam biaya penelitian dan pengembangan ini adalah seluruh biaya yang masuk ke dalam siklus penelitian, perencanaan, perancangan, dan pengujian. Bagian ini memegang peranan yang penting, karena sebagian besar biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Pada siklus ini juga wajib diperhatikan mengenai kecepatan dalam pengenalan produk. Kecepatan ini akan berdampak positif dan kumulatif dalam perencanaan yang inovatif, perbaikan atas kualitas, dan reduksi biaya. Yang kedua itu adalah biaya produksi. Biaya ini mencakup seluruh biaya yang ada pada seluruh aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi ini masih menitik beratkan pada perhitungan yang menggunakan akuntansi biaya tradisional. Biaya produksi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diprediksi dalam menghasilkan suatu barang. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga setiap input dapat diproses dan kemudian diubah menjadi sebuah output berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat didistribusikan kepada end user.
Besarnya biaya produksi merupakan besarnya pembebanan yang diperhitungkan atas pemakaian faktor-faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk tertentu. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu biaya dukungan logistik. Biaya ini merupakan bagian terakhir dalam suatu siklus hidup produk. Biaya ini mencakup biaya yang diserap pada kegiatan periklanan, pendistribusian, pemasaran, pelayanan konsumen, garansi, maintenance, dan lain sebagainya. Sebuah perusahaan setelah selesai dengan proses produksi akan menjual produk atau jasanya tersebut kepada pelanggan, di mana itu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau profit margin yang telah dianggarkan dan diharapkan oleh perusahaan tersebut. Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung penjualan produknya dinamakan dukungan logistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang terdapat pada biaya siklus hidup. Adapun beberapa manfaat yang terdapat pada biaya siklus hidup itu, yang pertama, meningkatkan kesadaran atas biaya atau ongkos. Nah, faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. Yang kedua itu evaluasi seluruh biaya hidup. Ini dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Dengan penerapan biaya siklus hidup, operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Nah, yang ketiga itu memaksimalkan pendapatan. Dan yang keempat itu mengerti latar belakang secara teoritis tentang time value of money dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang metode analisis cost life cycle. Nah, terdapat beberapa metode dalam rangka manajemen biaya. Metode tersebut diantaranya digunakan untuk membantu dalam analisis cost life cycle. Nah, ketiga metode tersebut adalah target costing. Target costing adalah penentuan biaya target digunakan untuk mengelola biaya, terutama dalam aktivitas desain. Yang kedua ada teori kendala. Teori kendala digunakan untuk mengelola biaya produksi. Dan yang ketiga ada life cycle costing. Life cycle costing digunakan pada seluruh cost life cycle untuk meminimumkan biaya secara keseluruhan. Masing-masing metode tersebut dapat diterapkan pada perusahaan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses penyediaan jasa. Tetapi, dua metode target costing dan theory of constraint secara khusus dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur.
karena berkaitan dengan desain dan pengolahan produk. Nah, kita akan membahas satu persatu metode analisis cost life cycle. Yang pertama adalah target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang digunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar, tetapi tetap dapatkan laba. Nah, siklus dari target costing dimulai dari harga kompetitif, laba yang diinginkan, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk, dan dapatlah target costing. Nah, TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi, yaitu throughput, persediaan dan beban operasi. Tujuan manajemen dinyatakan dengan meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan dan menurunkan biaya operasi. Nah, throughput adalah tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Persediaan adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan beban organisasi adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Berdasarkan ketiga ukuran ini, tujuan manajemen dapat dinyatakan sebagai meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi. Tujuan teori kendala. Tujuan teori of constraint atau manajemen constraint ialah untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Terdapat tahapan dasar dalam teori kendala. Dalam TOC terdapat metode yang spesifik untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi berbagai kendala yang ada. Berikut ini ialah 5 tahapan dasar TOC, yaitu mengidentifikasi kendala, merupakan berbagai kendala yang ada pada perusahaan dapat diklasifikasikan, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Yang kedua ada mengeksploitasi kendala. Ini adalah upaya perbaikan cepat terhadap seluruh kendala yang ada dengan memanfaatkan semua sumber daya. Yang ketiga ada subordinasi dan sinkronisasi kendala. Ini adalah aktivitas melakukan peninjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses manajemen
yang bertujuan untuk memastikan bahwa ada keselarasan. Yang keempat, mengangkat kendala yang mengikat. Nah, ini adalah aktivitas memulai program perbaikan yang berkelanjutan dengan mengurangi keterbatasan pada kendala yang meningkat atas kinerja perusahaan. Yang kelima, evaluasi ulang terhadap prosesnya. Langkah ini berupa pengingat untuk terus memperbaiki kendala yang ada dan kemudian segera beralih pada kendala berikutnya. Metode analisis cost life cycle yang terakhir adalah life cycle costing. Life cycle costing memberikan perspektif jangka panjang karena mempertimbangkan semua biaya selama umur produk atau jasa. Total biaya selama siklus hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya hulu. Biaya hulu terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua ada biaya produksi. Nah, biaya produksi terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga ada biaya hilir. Nah, biaya hilir terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh, promosi, advertensi, pelayanan, serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dan dukungan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Armima akan melanjutkan penjelasan mengenai manajemen biaya selama siklus hidup. Pengertian dari biaya siklus hidup yaitu merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan, produk, dan pembelian bahan baku sehingga pengiriman dan pelayanan atas produknya sudah terjadi. Total biaya selama siklus hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama biaya hulu, kedua biaya produksi, dan biaya hilir. Nah, biaya hulu itu terdiri dari riset dan pengembangan desain yang membuat prototipe, pengujian, teknik, dan pengembangan kualitas. Biaya produksi terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya hilir terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh, promosi, advertansi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Manfaat atau pentingnya dari biaya siklus hidup. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran biaya. Yang kedua, evaluasi seluruh biaya hidup. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan. Dan yang keempat, memahami latar belakang teoritis, nilai waktu uang, dan analisa risiko, serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu siklus hidup penjualan atau sales life cycle. Pengertiannya yaitu merupakan urutan dari tahap-tahap hidup barang dan jenis di pasar, mulai dari pengenalan barang atau jasa ke pasaran, sampai pada pertumbuhan dalam penjualan, dan akhirnya kematangan, penurunan, serta penarikan dari pasar. Menurut Henry Ford, tidak seorang pun tahu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan. Salah satu cara adalah menentukan harga serendah-rendahnya sehingga memaksakan setiap orang berupaya keras untuk menghasilkan laba. 5 tahap penerapan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan target. Yang pertama, menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan.
Yang ketiga, menghitung biaya target pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk menentukan cara menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menentukan biaya. Pendekatan penurunan biaya lainnya meliputi tabel biaya dan teknologi kelompok, di mana tabel biaya cost table merupakan basis data berbasis komputer meliputi informasi yang komprehensif tentang penggerak biaya atau cost driver perusahaan. Penetapan harga strategis pada tahap-tahap siklus hidup penjualan. Penentuan harga jual strategik dan pengembangan sistem manajemen biaya yang tepat tergantung pada posisi produk atau jasa dalam tahap-tahap hidup siklus penjualan atau sales life cycle. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fase berikut. Yang pertama itu fase 1 atau pengenalan produk. Tahap pertama ini terdapat sedikit persaingan atau penjualan perlahan-lahan mengalami peningkatan karena pelanggan mulai sadar akan adanya produk atau jasa baru. Fase kedua, pertumbuhan. Penjualan mulai tumbuh secara tepat dan variasi produk meningkat. Produk sedang menikmati manfaat dari adanya diferensiasi, persaingan semakin meningkat dan harga mulai lunak. Fase ketiga, kematangan. Penjualan terus meningkat tetapi dengan tingkat kenaikan yang menurun. Fase keempat yaitu penurunan. Penjualan mulai menurun, demikian pula jumlah pesaing. Harga menjadi stabil, menekankan pada kembalinya diferensiasi. Perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat melakukan diferensiasi pada produk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anina Paramita. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan target. Yang pertama itu ada menentukan harga pasar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu harga pasar. Harga pasar adalah harga ekonomi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Teori ekonomi berpendapat bahwa harga pasar bertemu pada titik di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Perbedaan pada sisi penawaran atau sisi permintaan dapat menyebabkan harga pasar untuk suatu barang atau jasa dievaluasi kembali dan diubah. Jadi sebelum kita menentukan biaya target, kita harus menentukan terlebih dahulu harga pasarnya. Selanjutnya tahap yang kedua, kita menentukan laba yang diharapkan. Untuk memenuhi laba yang diharapkan oleh perusahaan, tentu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi pendapatan dan laba diantaranya adalah biaya produksi, jumlah atau kuantitas penjualan, dan harga jual produk. Dari faktor tersebut yang paling penting adalah itu biaya produksi, karena setelah kita tahu rincian biaya produksinya, maka kita bakalan menentukan berapa persen sih laba yang ingin kita dapatkan. Yang ketiga, menghitung biaya target pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya itu rumusnya harga kompetitif dikurang laba yang diharapkan.
Perusahaan mempunyai dua pilihan untuk menurunkan biaya sampai pada level target biaya atau target cost. Yang pertama, dengan cara mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru, menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti activity-based costing, dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja. Yang kedua, dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa. Kedua metode yaitu pengendalian operasi untuk meningkatkan produktivitas dan target costing untuk merancang produk dengan biaya rendah. Target costing yang didasarkan pada analisis trade-off fungsional atau biaya adalah merupakan alat manajemen yang cocok untuk perusahaan-perusahaan seperti perusahaan mobil, produsen software, dan produsen barang konsumen. Banyak perusahaan menyadari bahwa merupakan hal yang sulit untuk bersaing secara sukses dalam hal cost leadership atau diferensiasi. Mereka harus bersaing dalam hal harga maupun fungsionalitas. Target costing merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk mengelola kebutuhan terhadap trade-off antara peningkatan fungsionalitas dan semakin tingginya biaya. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara yang dapat menurunkan biaya produk. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya dengan cara menganalisis trade-off antara jenis dan level yang berbeda dengan fungsionalitas produk dan biaya produk total. Tahap pertama yang penting dalam rekayasa nilai adalah melakukan analisis konsumen terhadap produk baru atau produk yang telah direvisi selama tahap desain. Jenis rekayasa nilai yang pertama itu ada analisis fungsional, adalah bentuk umum dan rekayasa nilai untuk pengkajian kinerja dan biaya dari masing-masing fungsi atau ciri utama produk. Yang kedua, analisis desain merupakan bentuk umum dari rekayasa nilai untuk kelompok produk-produk industri dan produk khusus. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Langkah kelima dalam target costing adalah menggunakan Kaizen. Kaizen costing berarti perbaikan secara terus-menerus, yaitu secara terus-menerus secara cara baru atau menurut perusahaan B 110 dan C 100. Harga jual per unit yang perusahaan A $100, perusahaan B $120, perusahaan C $105. Biaya bahan baku per unit perusahaan A $50, perusahaan B $60, dan perusahaan C juga $60. Tenaga kerja langsung dalam menit per unit perusahaan A12, B17, C7. Nah, pertanyaannya, hitunglah kontribusi per menit tenaga langsung untuk masing-masing produk. Tentukan komposisi produk terbaik, anggaplah ada 5 karyawan, ada waktu istirahat, pelatihan, dan pertemuan reguler, dan menit yang tersedia per harinya adalah 2.200 menit.
Untuk jawaban soal nomor 1, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Kalau untuk rumus kontribusi per unit itu sama dengan harga jual per unit dikurang biaya bahan baku per unit. Untuk kontribusi per menit, kontribusi per unit dibagi tenaga kerja langsung per unit. Oke, untuk kontribusi per unit untuk produk A, harga jualnya tadi itu di tabel itu $100 dikurang sama biaya bahan bakunya 50. Jadi jawabannya itu $50. Dan untuk produk B, harga jualnya tadi itu $120 dikurang biaya bahan bakunya 60. Jadi hasilnya itu $60. Untuk produk C, harga jualnya $105 dikurang 60 biaya bahan bakunya, jadi hasilnya itu $45. Nah, untuk kontribusi per menitnya itu kontribusi per unitnya yang dari awal tadi diketahui itu 50 dibagi tenaga kerja langsungnya 12, jadi hasilnya $4,17. Untuk yang perusahaan B, 60 dibagi 17 sama dengan $3,53. Dan untuk perusahaan C, kontribusi per unitnya 45, tenaga kerja langsungnya 7, jadi 45 dibagi 7 sama dengan $6,43. Tenaga kerja langsungnya 7, jadi 45 dibagi 7 sama dengan $6,43. Nah, untuk jawaban soal nomor 2, analisis untuk keputusan komposisi produk dengan kendala mengikat, yaitu jumlah menit yang tersedia per hari sebanyak 2.200 menit akan didistribusikan untuk 3 produk dengan komposisi menit yang dibutuhkan sebagai berikut. Produk C 100 dikali 7 menit sama dengan 700 menit. Itu dari permintaan dikali waktu tenaga kerja langsung. Produk A 120 dikali 12 menit itu 1440 menit. Kenapa produk B tidak ikut? Karena waktu tenaga kerja langsungnya itu dilihat dari waktu yang paling kecil. Jadi di sini kebetulan produk B itu waktu tenaga kerja langsungnya itu paling besar, jadi dia tidak ikut dimasukkan di rumus ini. Kemudian kelebihan menit tadi, nah baru itu untuk produk B. 60 menit diperoleh dari 2.200 dikurang 700 menit tadi yang kita hitung 100 kali 7, kemudian dikurang sama 1440 tadi untuk produk A, jadi hasilnya itu 60. Komposisi produk B sama dengan berarti 60 menit dibagi 17 sama dengan 3 unit. Dari analisis tersebut dapat diketahui komposisi produk terbaik sebagai berikut. Untuk produk A 120 unit, dan untuk produk B 3 unit, untuk produk C 100 unit. Nah, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan.
Atas perhatian kalian semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.